Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Mom, teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di channel aku Bajra Bone, seorang ibu rumah tangga dengan satu anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, hari ini masih bisa upload ya teman-teman semuanya. Nah, rencananya tuh pagi ini aku pengen masak lagi nih. Ini tuh ada udang. Tadi itu aku belinya sekitaran 25.000 ya teman-teman. Kalau untuk di kiloan sih aku nggak tahu ya, soalnya tadi aku belinya cuma di depan rumah ibu-ibu yang lewat gitu ya. Nah, ini tuh rencananya pengen bikin ikan kuah gitu, terus ada mayurnya. Kurang lebih sih seperti kayak mie udang gitu ya teman-teman. Cuman di sini tuh aku nggak pakai mie. Oh ya, sebelumnya aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih untuk teman-teman semuanya, moms dimanapun kalian berada sekiranya tanpa terkecuali ya, yang sudah mampir di channel aku Bajra Bone dan yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak ya, semoga Allah membalas kebaikan kalian. Dan yang baru gabung, halo, selamat datang, salam kenal ya. Nah, ini tuh aku kupasin dulu udangnya ya teman-teman. Habis itu ini dia udah selesai, udah kelar. Aku pengen tinggal masak gitu ya. Terus ini aku nyiapin dulu bahan-bahannya. Ini pastinya ada udangnya, udah aku bersihin, udah dicuci bersih. Terus untuk sayur mayurnya di sini tuh ada sawi hijau sama tauge. Terus di sini pastinya ada kaldu dari udangnya. Terus ini dia bumbu yang harus dihalusin ya teman-teman. Ada kemiri, ada bawang merah, ada cabai rawit, ada ladaku sama kunyit sama masako. Di sini tuh aku nggak pakai bawang putih ya teman-teman, kebetulan tuh bawang putihnya aku tuh habis, jadi aku skip aja ya teman-teman. Bisa ditambahin kok, itu opsional juga. Nah, ini dia bahan-bahannya, tinggal aku masak ya. Seperti biasa ya teman-teman, cara masaknya sederhana aja, tinggal ditumis-tumis gitu ya. Oh ya, di sini juga aku meminta tolong nih untuk teman-teman semuanya, moms dimanapun kalian berada sekiranya tanpa terkecuali ya, jangan lupa bantu supportnya dengan cara like, komen, subscribe, dan share ya, supaya aku semakin semangat lagi untuk kontennya. Pastinya sih semakin semangat lagi untuk upload video-video terbaru aku keseharian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan pastinya juga kita bisa sharing-sharing bareng ya teman-teman semuanya seputar kegiatan sehari-hari kita sebagai ibu rumah tangga. Jadi jangan lupa ya teman-teman semuanya, bantu supportnya, karena support kalian itu akan sangat-sangat membantu aku untuk mengembangkan channel aku ke depannya. Jadi jangan lupa ya teman-teman semuanya, dan terima kasih banyak sebelumnya. Terus lanjut. Nah, di sini tuh aku tumis ya teman-teman untuk bumbu yang harus dihalusin tadi. Seperti biasa aku pakai minyaknya itu minim ya. Terus aku tambahin ladaku sama kunyit dikit sama masako ya teman-teman, seperti yang aku siapin tadi bahannya ya. Di sini tuh apinya jangan terlalu gede ya teman-teman, dikecilin aja, tapi sesuai selera sih teman-teman, karena di sini kan aku pakainya tuh minyaknya tuh dikit ya, tapi kalau lumayan minyaknya itu lumayan banyak, nggak usah terlalu kecil juga apinya. Nah, terus lanjut untuk step kedua, di sini tuh aku langsung masukin kaldunya. Jangan lupa seperti biasa diaduk-aduk supaya nanti tuh bumbunya nggak ada yang menggumpal ya teman-teman, hancur gitu ya. Nah, kalau untuk kaldu udangnya nih teman-teman, aku tuh selalu ngambilnya dari kepala udangnya ya. Terus aku tumbuh gitu, halusin, gak usah terlalu dihalusin. Terus aku tapis gitu ya. Terus aku ambil kaldunya seperti biasa sih teman-teman, kalau bikin santan kelapa gitu, kalau udah diperes gitu ya, seperti itu. Soalnya sayang banget kalau untuk dibuang ya teman-teman, soal rasa udangnya tuh pasti kan ada di kepalanya gitu ya. Jadi aku tuh selalu ngambil itu kaldu udangnya itu dari kepalanya gitu, nggak aku buang maksudnya ya teman-teman, aku ambil gitu ya. Nah, terus ini udah hampir mendidih, lanjut aku masukin sayurnya. Nah, di sini tuh aku cuma pakai sawi sama tauge aja. Sebenarnya sih ini tuh kurang lebih kayak seperti mie udang sih ya teman-teman, rasanya gitu ya menurut aku nih ya. Teman-teman bisa coba kok di rumah, dan gimana nih rasanya, apakah bener nih ini hampir sama kayak mie udang gitu ya, atau cuman kayak ya seperti sayur biasa gitu ya teman-teman. Kalau ditambahin mie, ini tuh udah kayak mie udang gitu ya teman-teman menurut aku ya. Nah, jangan lupa dioseng-oseng dikit ya teman-teman, gak usah terlalu lama juga ya. Terus habis itu diamin beberapa menit sampai mendidih. Habis itu masukin udangnya. Udangnya di sini tuh aku masukin di belakangnya teman-teman, karena seperti biasa udang itu kan cepet matang gitu ya, jadi nggak usah terlalu lama dimasak juga. Nah, terus ini dia udah hampir mendidih ya teman-teman, jadi tinggal aku masukin udangnya gitu.
Seperti ini aja sih ya teman-teman, gak ada yang spesial dari masakan aku, hanya seperti biasa ya, nyari yang simple-simple dan pastinya enak juga sih dan bergizi ya teman-teman. Nah seperti ini aja, sorry, ini seperti aku oseng-oseng seperti ini aja maksudnya. Aduh, agak belepotan ya teman-teman, dan maaf untuk bunyi yang tadi, soalnya tuh ada mobil yang besar gitu lewat depan rumah, terus aku voice overnya juga tuh memang di luar gitu ya, depan TV gitu. Jadi agak berisik ya teman-teman, tapi nggak apa-apa ya. Nah ini dia udah hampir mateng untuk makanan udang kuah sayur gitu ya. Aku nggak tahu ini tuh bagusnya dinamain apa sih ya teman-teman. Untuk aku udangnya ini bisa komen di kolom komen, ini tuh bagusnya dinamain apa gitu ya. Soalnya kalau untuk nama-nama masakan itu aku tuh kurang apa sih teman-teman, kurang update gitu ya, kurang taulah ya lebih tepatnya gitu. Jadi bisa komen ini tuh enaknya tuh dinamakan apa gitu ya teman-teman. Nah terus jangan lupa nih ya teman-teman, kalau masak itu jangan lupa koreksi rasa ya, supaya nanti tuh masakannya tuh kalau pas dimakan itu nggak ada yang kurang gitu ya, afdol gitu ya. Nah ini dia aku udah selesai, udah mateng ya. Jadi di sini tuh lanjut, aku pengen masak menu yang kedua dan ketiga. Karena kebetulan seperti yang aku bilang tadi, untuk hari ini tuh alhamdulillah nggak riwe banget, nggak terlalu apa sih, nggak terlalu banyak masa gitu ya teman-teman, yang simple aja seperti biasa. Kita kembali lagi ke wajan aku yang bener-bener udah apa sih ya teman-teman, legend banget deh ini wajan aku, karena memang ini tuh udah berapa tahun aku pakainya. Jadi tampakannya tuh bener-bener udah kayak gosong ya teman-teman. Bukan apa sih ya teman-teman, aku tuh sering banget ngejelasin sebelum ada yang koreksi gitu ya. Kenapa aku nggak ganti wajan, soalnya itu wajan legend aku ini tuh bener-bener enak dipakai, bener-bener nggak apa sih, jarang banget bisa lengket-lengket gitu, terus masih bisa kepake juga kan. Jadi sayang banget sih kalau akunya tuh skip gitu ya, akunya simpan terus beli wajan baru gitu ya. Ini kan masih bisa kepake gitu ya menurut aku. Jadi ya udahlah, nanti aja lah beli wajan yang baru gitu ya, lah yang lagi hits gitu, karena memang wajannya aku tuh masih bisa kepake. Nah kalau aku tuh seperti itu ya teman-teman. Nah terus lanjut, di sini tuh aku masih ada stok ikan keringnya tuh dikit ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku pengen goreng lagi, jangan bosen ya teman-teman ngeliat aku goreng ikan kering mulu. Sebenarnya sih nggak setiap hari juga sih sebenarnya ya teman-teman, tapi kebetulan ini kan memang masih ada stoknya gitu. Terus kebetulan aku juga tuh lagi suka banget sama ikan keringnya ini, kriuk-kriuk gimana gitu ya teman-teman. Terus aku cocolin di sambal gitu ya, enak banget menurut aku. Jadi selama stoknya masih ada, aku jarang banget skip ini ikan kering setiap aku makan ya teman-teman. Tapi kalau udah habis ya nggak ada yang bisa aku makan lagi. Karena memang ini tuh pemberian dari sepupu ya teman-teman, udah aku jelasin kemarin. Aku sih belum pernah dapat di Bones seperti ini, mungkin aku ya kurang teliti mungkin ya, atau gimana sih, aku juga kurang tahu ya teman-teman. Di sini tuh seperti biasa aku nggak masak terlalu banyak ya teman-teman, karena memang posisinya sih aku cuma 3 orang aja di rumah. Pak Su itu palingan makan itu pagi sarapan, itu pun sarapan yang ringan-ringan aja ya teman-teman. Palingan nasi goreng sama telur dadar gitu, nggak pakai apa-apa gitu ya selain saus. Terus kalau siang baru kembali makan siang di rumah, terus sore baru makan kembali. Jadi nggak terlalu banyak sih aku masaknya setiap hari ya. Nah ini udah hampir kelar juga. Di sini tuh aku nggak terlalu banyak masaknya ikan keringnya ya teman-teman, maksudnya seperti ini aja, sesuai dengan porsinya ya. Nah ini dia alhamdulillah ini udah selesai untuk masakan aku untuk hari ini, untuk keluarga tercinta. Ini dia udangnya, aku nggak tahu ini itu mau dinamakan udang apa ya, bisa komen ya teman-teman. Sederhana tapi alhamdulillah nikmat ya. Dan gak kerasa nih teman-teman, perjumpaan kita udah di penghujung ya. Insya Allah sampai jumpa di next video berikutnya semuanya. Wassalam.